Selamat siang Bu Ningsih. Selamat siang Bu Yanti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Kemarin kita kan sudah melaksanakan 2 tahap Ibu ya. Yang pertama tahap pra-observasi, yang kedua ketika observasi di kelas. Nah ini tahap yang ketiga yaitu pasca observasi. Nah sebelumnya yang ingin saya tanyakan, kemarin itu kan setelah kita melaksanakan 2 tahap itu, apa yang Ibu rasakan? Lega Bu. Iya. Lega sekali, alhamdulillah observasinya sudah selesai, supervisinya sudah selesai. Nah, dari perbincangan kita yang saat ini, kira-kira harapan Ibu seperti apa? Harapan saya ya bisa kegiatan supervisi yang saya lakukan itu kan saya dapat banyak hal ya Bu ya. Yang pertama saya tuh dapat umpan balik ya dari apa yang saya lakukan. Jadi dengan berkomunikasi dengan teman sejawat ini dengan Bu Yanti, saya bisa tahu di mana kekurangan dari mulai persiapan, observasi sampai pasca observasi itu apa-apa yang perlu saya lengkapi lagi itu saya bisa dapat dari berdiskusi dengan teman sejawat dengan Bu Yanti. Kemudian kemarin kan waktu pra observasi ternyata saya dapat masukan nih Bu, medianya mungkin dibuat yang lebih menarik dan interaktif dari Bu Yanti menyampaikan demikian. Langsung saya coba mencari media yang pas dan alhamdulillah memang jadi pembelajarannya lebih interaktif, lebih aktif dengan media yang lebih menarik gitu. Jika Ibu menyampaikan lega ya karena sudah supervisi. Nah yang Ibu rasa kurang berarti ketika apa itu? Ya kalau kemarin sebelum waktu pra observasi kan itu kan medianya Bu ya, kemudian saya sudah berubah medianya. Kemudian saya rasa kemarin hanya media waktu observasi. Setelah observasi saya rasakan itu memang berbeda ketika saya menggunakan media yang sudah saya siapkan sebelum itu. Kemudian kita diskusi, ternyata saya rubah lagi medianya, ternyata memang lebih menarik ya. Dan tujuan pembelajaran saya pun jadi lebih mudah untuk tercapai gitu oleh anak-anak. Kemudian banyak hal baik juga yang sudah saya dapatkan dari Bu Yanti kemarin, dari pra observasi sampai observasi, kemudian sekarang pasca observasi. Yang pertama saya jadi mengetahui persiapan apa saja yang perlu disiapkan sebelum saya mengajar seperti itu. Jadi memang banyak hal yang perlu saya tingkatkan lagi. Kemudian yang kedua, dengan media yang menarik, siswa jadi lebih interaktif dan lebih aktif. Berarti kesimpulannya tujuan yang Ibu rencanakan kemarin saat di kelas sudah tercapai, alhamdulillah. Iya. Kemudian hal yang baik tadi kan sudah Ibu sampaikan juga, yang masih Ibu rasa kurang apakah masih ada? Iya Bu, saya masih merasa kurang karena kan ini saya belum memahami bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi, karena anak-anak itu kan memiliki gaya belajar, kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Nah, karena kelas 1 itu kan masih peralihan antara transisi PAUD ke SD. Jadi betul, dari TK ke SD. Jadinya memang banyak sekali gaya-gaya belajar yang perlu saya pelajari dulu dari anak-anak, dan ini ternyata kemarin saya belum melakukan pemetaan dari gaya belajar anak-anak ini. Mungkin kedepannya insya Allah saya akan mulai tes diagnostik dulu untuk memetakan bagaimana kebutuhan dan gaya belajar anak-anak. Ternyata anak-anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda di setiap orangnya gitu. Berarti bisa saya simpulkan kekurangan yang masih Ibu rasakan dalam memetakan kebutuhan belajar siswa. Berarti strategi yang akan Ibu siapkan bagaimana untuk menyikapi hal itu? Iya. Ya, tadi saya akan melakukan tes diagnostik. Jadi saya mau wawancara dulu ataupun mau tes kecil-kecilan supaya tahu anak ini gaya belajarnya seperti apa. Iya, apalagi kelas 1 kan kita baru pertama kali memegang mereka ya, pastinya banyak yang kita belum ketahui tentang gaya belajar anak tersebut. Kapan kira-kira rencana Ibu akan melaksanakan strategi yang sudah Ibu rencanakan tadi? Iya, insya Allah minggu depan Bu, setelah ini kan kebetulan bab 1 sudah selesai, saya akan masuk ke bab 2, saya mungkin akan tes diagnostik dulu untuk sebelum masuk ke bab 2. Kiranya apa yang Ibu perlukan, bantuan, dukungan? Ya, saya sangat membutuhkan dukungan Bu. Seperti kemarin saya merasakan berbeda sekali ketika saya harus mempersiapkan pembelajaran sendiri
ternyata setelah saya komunikasi dengan teman, dengan berdiskusi, banyak hal yang bisa saya siapkan lebih matang lagi gitu. Jadi memang saya butuh dukungan, sering-sering berkomunikasi dengan teman-teman. Selain dari teman, kira-kira dari siapa lagi yang diperlukan? Kemudian dari kepala sekolah juga, dari kepala sekolah kemudian bisa memberikan support system, memberikan koreksi sebelum saya melakukan pembelajaran, kemudian juga memfasilitasi apa saja yang saya butuhkan untuk pembelajaran. Jadi kesimpulannya dari kegiatan kemarin itu, meskipun di tahap praobservasi masih ada kekurangan yang ibu rasakan berkaitan dengan media, tetapi itu sudah bisa teratasi ya Bu ya. Jadi untuk menyikapi kekurangan selama pembelajaran terkait dengan yang ibu sampaikan tadi, bahwa anak ini kebutuhan belajarnya berbeda, ibu juga sudah punya strateginya akan melakukan pemetaan setelah ini. Kiranya Bu, ini kan perbincangan kita ini cukup menarik ya. Apakah masih ada yang ingin ibu sampaikan terkait dengan proses pembelajaran yang kita lakukan? Betul, jadi dari supervisi ini Bu, saya banyak belajar. Tadi yang saya sebutkan tadi bahwa memang kita itu harus banyak berdiskusi dengan teman sejawat, ternyata bisa membuka wawasan kita lebih banyak lagi, masukan-masukan yang lebih positif lagi agar pembelajaran kita lebih menarik. Harapan saya tuh jadi seandainya semua guru bisa seperti ini, saya yakin sekali pembelajaran itu akan lebih menyenangkan untuk anak-anak, lebih ringan untuk gurunya, dan lebih baik untuk kemajuan sekolah. Nah, itu menjadi tugas kita berarti ke depannya Ibu Ningsih. Mungkin perlu kita sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah dulu, dan kemudian kita ajak rekan-rekan yang lain juga untuk sering-sering melakukan kegiatan seperti yang sudah kita lakukan. Ada lagi Bu Ningsih yang mau disampaikan? Ya, saya mengucapkan terima kasih terutama untuk Bu Yati dari kemarin sudah membantu saya mulai dari tahap persiapan pembelajaran sampai ketika diobservasi di kelas, sampai pasca observasi, kemudian sudah merefleksi semua kegiatan saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Insya Allah semua saran, masukan, dukungan yang sudah diberikan akan saya pelajari dan untuk saya kembangkan untuk pembelajaran berikutnya. Dan semoga aja nanti yang kita lakukan ini bermanfaat ya Bu ya, mari kita sama-sama mengembangkan, memajukan sekolah kita. Barangkali Ibu Ningsih mau ada lagi yang dilakukan kegiatan yang lain, silakan. Saya rasa ini kita perbincangannya sudah cukup, diskusi kita ini bisa nanti kita sharekan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Terima kasih.